A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Mukhrij Sidki, MA, sebagai dosen penguji dan pengampu pada mata kuliah Ulumul Hadis. Adapun tujuan saya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faris Hasan, ya, dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, ya. Adapun tujuan saya untuk melakukan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Ulumul Hadis. Namun saya juga berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tujuan dari video ini bukan hanya semata-mata untuk pemenuhan tugas, namun saya juga berharap video ini dapat menjadi video yang bermanfaat bagi hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang akan saya bahas, ya, pada video kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad, ya. Seperti yang kita semua ketahui, hadis merupakan ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita bagi, ya, hadis ini dari segi perawinya, periwayatnya, maka terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, pertama kita akan membahas mengenai hadis mutawatir terlebih dahulu. Nah, hadis mutawatir ini ialah hadis yang mana diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, saking banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir ini, maka mustahil, ya, para perawi tersebut untuk bersepakat dalam mendustakan atau memasukkan hadis ini. Yaitu itulah pengertian dari hadis mutawatir. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertiannya, lanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat, ya, dari hadis mutawatir. Setidaknya ada 4 syarat, ya, agar suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita bahas pada pengertian tadi, diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang dikatakan banyak ini berapa. Namun pendapat yang paling kuat ialah 10 perawi, ya, sehingga suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Selanjutnya, setelah banyaknya perawi, syarat yang kedua adalah banyaknya perawi tersebut itu harus sama pada setiap tabaqat atau generasi, ya, baik itu generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu harus semuanya minimal 10. Yang ketiga, ya, syarat yang ketiga ialah dari segi adat istiadat, ya, para perawi tersebut itu harus memiliki perilaku atau kebiasaan yang mana mereka mustahil untuk mendustakan suatu hadis tersebut. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah syarat yang keempat ini disandarkan oleh panca indera. Nah, dari hadis ini ialah lafaznya saya mendengar, saya melihat, dan saya merasakan. Disitulah yang dimaksud disandarkan oleh panca indera. Nah, itulah syarat suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Setelah kita membahas pengertian dari syarat-syaratnya, kita pun juga akan membahas pembagian dari hadis mutawatir ini. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi, dan yang kedua adalah mutawatir maknawi, ya. Pertama kita akan membahas mengenai mutawatir lafzi terlebih dahulu. Dari katanya lafzi berarti lafaz, ya. Mutawatir lafzi ini jadi memiliki lafaz yang sama, ya, lafaznya sama, diriwayatkan oleh banyak perawi, ya. Jadi perawi yang banyak tersebut meriwayatkan hadis yang lafaznya ini sama. Itu hadis mutawatir lafzi. Nah, yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ini
maknanya saja yang sama, tapi lafaznya berbeda. Meskipun lafaznya berbeda, redaksinya berbeda, tapi maknanya sama, ya. Jadi para perawi tersebut meriwayatkan hadis yang walaupun redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Oke. Itulah pembagian dari hadis mutawatir. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh. Ya, contoh dari hadis mutawatir ini adalah hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, hadis mengangkat tangan ketika berdoa ya dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Ya, karena banyak sekali perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, setelah kita membahas pengertian, syarat-syarat dan juga pembagian serta contoh dari hadis mutawatir, selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis ahad, ya. Adapun pengertian dari hadis ahad ini sendiri ialah hadis yang derajatnya tidak sampai ke tahap mutawatir, tidak sampai ke mutawatir. Apabila hadis mutawatir itu minimal 10, maka hadis ahad ini tidak sampai 10 perawi, ya. Itu pengertiannya. Dan hadis ahad ini sendiri juga terbagi menjadi 3, ya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis gharib, ya. Hadis gharib ini, hadis ahad gharib ini ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Terus selanjutnya setelah hadis gharib ialah hadis aziz, ya. Hadis aziz ini diriwayatkan oleh 2 perawi saja. Dan yang ketiga adalah hadis masyhur, ya. Hadis masyhur ini, hadis ahad masyhur ini diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih. Baik, setelah kita membahas mengenai pengertian dan pembagiannya, kita juga akan membahas contoh dari hadis ahad ini. Salah satu contoh dari hadis ahad ini ialah hadis, ya, innamal a'malu binniyat, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, setelah kita membahas mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad, ya, kita telah membahas hadis mutawatir ini dari segi pengertian, ya, syarat-syarat, pembagian dan juga contoh dari hadis mutawatir, serta hadis ahad pun juga kita telah membahas pengertian, pembagian dan juga contoh dari hadis ahad. Hal tersebut sekaligus menjadi penutup pada materi saya, ya, hadis mutawatir dan hadis ahad ini. Saya berdoa semoga video ini dapat diambil manfaatnya oleh teman-teman semua, hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, saya Muhammad Faris Hasan dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.